korupsinya loh, kok gila-gilaan ini korupsi sampai sedemikian rupa. Udah gitu di kepengurusan daripada MBG tingkat nasional pun di sana kita lihat nggak ada yang ahli gizi. Kapabel lagi, Bi. Nah ini kan artinya dari segi kapabilitas. Makanya tadi saya katakan jangan dijadikan MBG ini hanya sebagai program politik, tapi betul-betul program bangsa dan negara. Baik. Yang artinya bisa betul-betul dinikmati. Ada lagi, kadang-kadang MBG ini kan ditujukan untuk rakyat miskin. Kadang-kadang yang kaya kena juga, dapat juga. Maksudnya kan sekolah yang berkemampuan, yang siswanya berkemampuan nggak perlu. Bisa dikasih gitu ya. Dan masih ada problem lagi. MBG ini kan ditujukan kan untuk melawan stunting diantaranya, ya kan? Nah kalau kita bicara stunting itu kan mestinya kita berikan gizi anak-anak Indonesia sejak dalam perut. Ibu-ibu hamil itu saat mereka hamil diberikan gizi yang bagus supaya anaknya lahir dengan gizi yang baik. Nah pertumbuhan gizi yang paling bagus anak-anak itu balita. Oke. Nah berarti apa? Dulu zaman Pak Harto ada program posyandu, ingat kan? Orang-orang hamil dikasih susu, dikasih kacang hijau, gula, ini itu dan lain sebagainya. Anak-anak balita juga diperhatikan. Nah itu aja dikembangkan lebih intensif lagi. Jadi artinya MBG bagus, tapi dia mesti targetnya tuh mesti jelas. Tapi kalau sudah anak SD, SMP, SMA, ini bukan persoalan gizi lagi. Udah terlambat berarti ya. Jadi artinya ini menjadi program gizi, apa ini program catering? Nah, itu yang mesti kita selesaikan. Yang diuntungkan juga ini ya, Beb ya. Yang untungnya catering tadi. Dan nggak tanggung-tanggung. Ada pihak-pihak tertentu. Untuk membahas kali ini, saya kepada Ustadz Habib terlebih dahulu dengan kondisi Indonesia saat ini, unjuk rasa di mana-mana. Bahkan dulu juga beliau yang sangat vokal, yang sangat kita kenal dengan peristiwa unjuk rasa 212 ya, Habib ya. Luar biasa. Bagaimana, Habib? Saja juga tokoh. Beliau juga tokoh dari Sumatera Barat juga hadir di sana kala itu. Bib, melihat Indonesia saat ini, apa yang teringat, Bib, dengan momentum tahun baru Islam saat ini? Ya, kita berharap tahun baru Islam kali ini, yaitu kita masuk ke tahun 1448 Hijriah, ini betul-betul kita bisa menghijrahkan diri. Oke. Nah, karena memang kan Nabi sendiri pernah mengatakan dalam satu hadis, al-muhajir man hajara ma hunuhiya anhu. Jadi seorang muhajir itu orang yang berhijrah ya. Seorang muhajir sejati itu adalah orang yang menjauhkan diri atau membentengi diri atau menghijrahkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Nah, jadi kita berharap kita ada ya hijrah bangsa kita lah. Oke. Ya, jadi sesuai dengan tema diskusi kita malam ini, kita berharap di tahun 1448 ini menjadi hijrah bangsa Indonesia secara bersama-sama, yaitu dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik, dari negeri yang penuh korupsi menjadi negeri yang bersih. Itu kan makna hijrah yang perlu kita perjuangkan saat ini. Kalau di zaman Nabi, hijrah yang kita lihat kan hijrah makaniyah ya, hijrah dari satu tempat ke tempat lain, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, saat ini juga perlu kita manai dengan hijrah fi'liyah, hijrah perbuatan, dari maksiat kepada taat, dari keburukan kepada kebaikan. Itu tadi, dari korupsi bersih, kepada gitu ya, negeri yang bersih, insya Allah. Insya Allah. Tapi Habib benar kita mengkonfirmasi berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini, Habib ya? Ya, memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tutup-tutupi. Saat ini di negeri kita banyak persoalan, dari mulai persoalan korupsi, penegakan hukum yang masih sangat memprihatinkan, kemudian pelanggaran HAM, itu kan juga semua masih banyak terjadi. Artinya dulu saat reformasi 98 kita memerangi KKN, nah KKN itu mulai subur kembali saat ini. Nah, saya pikir itu terang benderang, semua orang pun lihat, walaupun ada pihak-pihak yang menolak ya, Indonesia tidak gelap-gelap saja, tidak gelap gitu merasa terang, tapi faktanya. Nah, jadi kalau Indonesia ini baik-baik saja, nggak
banyak demo di mana-mana. Unjuk rasa itu kan juga menjadi indikator, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan sebetulnya pemerintah Indonesia, ya kita sarankan dan kita usulkan, sekaligus kita sampaikan nasihat, jangan kuping tipis, jangan kalau dengar kritik tuh marah begitu saja ya. Jadi unjuk rasa ini sebetulnya harus dijadikan sebagai indikator ada hal yang tidak beres di negeri ini. Orang nggak teriak kalau negeri ini baik-baik saja, orang nggak turun ke jalan kalau negeri ini baik-baik saja. Apalagi sekarang demonya merata nih, hampir setiap provinsi ada. Dan yang demo ini bukan dari sembarang kalangan, tapi dari kalangan mahasiswa. Nah ini jangan diremehkan dan ini jangan dipandang remeh. Karena kalau demo unjuk rasa semacam ini diremehkan, dipandang remeh, tidak dipandang sebelah mata, ini bisa menjadi bola salju dan itu harus dicegah oleh pemerintah. Nah caranya bagaimana? Jangan kritik dijawab dengan kritik, bukan tempatnya. Jangan kritik dijawab dengan nyinyir, dikritik dijawab dengan nyinyir, dikritik dijawab dengan kritik. Nggak, kritik dijawab dengan kebijakan, kritik dijawab dengan perbaikan, kritik dijawab dengan keputusan-keputusan yang lebih baik. Nah itu kan mestinya seperti itu. Jadi jadikan kritik itu sebagai masukan untuk pemerintah memperbaiki diri. Nah jadi unjuk rasa sendiri kan dijamin undang-undang. Baik. Iya. Kalau Islam bagaimana mengatur unjuk rasa ini sebenarnya, Bib? Ya. Jadi ada kelompok memang yang menyatakan unjuk rasa ini nggak nyunnah gitu ya. Unjuk rasa ini bid'ah lah, unjuk rasa ini tidak ada dalilnya. Enggak begitu juga. Karena kalau kita tengok sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, di zaman Nabi itu pernah ada keinginan Nabi alaihi salatu wassalam yang saat itu dakwah kan masih sembunyi-sembunyi ya di Darul Arqam. Ada keinginan Nabi, ada sahabat tuh yang berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir. Ya, tapi memang saat itu kan baru berupa keinginan. Tapi keinginan Nabi ini ditangkap oleh para sahabat. Kemudian para sahabat berembuk, kira-kira dari mereka siapa nih yang berani membaca Al-Quran secara terbuka di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya yang angkat tangan berani saat itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sahabat keberatan yang lain. Karena Abdullah ibn Mas'ud nih dari bentuk tubuhnya kecil, kurus, tidak meyakinkan. Jadi bukan pemuda yang tegap badannya. Apalagi Abdullah ibn Mas'ud dipandang bukan berasal dari suku yang kuat, takut tidak ada pelindungnya nanti. Tapi Abdullah ibn Mas'ud tetap menyatakan, saya yang akan bacakan. Dan ternyata betul beliau lakukan. Beliau datang ke depan Ka'bah, pemuka-pemuka kafir Quraisy sedang kumpul semua. Beliau baca surat Ar-Rahman dengan lantang. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, Allah. Beliau baca. Akhirnya kagetlah orang-orang kafir. Mereka bilang, ini lagi baca apa? Oh, ini yang diajarkan Muhammad ini. Dipukuli, digebuki. Itu kan unjuk rasa itu. Itu unjuk rasa itu apa sih? Kan mau tunjukkan sesuatu kepada orang-orang kafir itu. Ini suara kebenaran loh. Ini ajaran Nabi loh. Ini firman Allah loh. Itu juga jenis unjuk rasa. Dan unjuk rasa itu kan nggak mesti rame-rame. Dibolehkan oleh Rasulullah kala itu ya, Bib ya. Dan itu bahkan dipuji oleh Rasulullah. Begitu beliau dipukuli, luka sampai pingsan, digotonglah oleh para sahabat, dibawa. Nah begitu dibawa, begitu sadar, sahabat bilang, no, kami bilang apa? Jangan Anda yang turun. Begitu, jangan Anda yang turun. Tapi apa jawaban Abdullah ibn Mas'ud? Demi Allah, kalau kalian mau, besok aku lakukan lagi. Dan perbuatan itu dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi senang. Artinya ini kan bisa jadi dalil sebetulnya buat kita. Walaupun secara eksplisit Nabi nggak katakan itu demo, ya kan? Secara eksplisit sahabat tidak katakan itu demo, tapi implisitnya itu kan pesan yang ingin disampaikan di hadapan orang-orang kafir. Nah demo yang sekarang ini apa sih? Kan ingin menyampaikan pesan, namanya aja unjuk rasa. Artinya dia ingin menyampaikan pemikirannya, pendapatnya, perasaannya kepada mereka-mereka yang punya wewenang atau punya kemampuan untuk merubah keadaan tersebut. Nah jadi ini juga kita anggap sebagai dasar yang bisa kita jadikan sebagai dalil ya, bahwa unjuk rasa boleh-boleh aja secara dengan cara yang baik, selama menjaga etika, sopan santun. Jangan sampai unjuk rasa itu juga melanggar syariat. Bahkan selain itu, para sahabat juga kan pernah dipimpin sama Hamzah ibnu Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Mereka
bergandeng tangan rame-rame keliling Ka'bah depan orang-orang kafir. Nah, begitu orang-orang kafir lihat ada Hamzah kan jagoannya kota Mekah saat itu. Disegani, ditakuti. Macam Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang lain masuk Islamnya diam-diam. Sayyidina Umar kan enggak. Bahkan hijrahnya aja beliau langsung tunjukkan, ayo siapa yang mau larang aku hijrah? Aku mau hijrah. Kalau ada yang istrinya ingin jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan jegat aku di pintu gerbang keluar kota Mekah. Nah, itu kan unjuk rasa yang bahkan dengan menantang, siapa yang melarang saya. Nah, jadi artinya itu terjadi di zaman Nabi hal sedemikian rupa. Nah, karena itu unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa selama unjuk rasanya tidak langgar syariat, selama tidak melanggar etika dan kesopanan, unjuk rasa itu sah secara agama maupun secara undang-undang negara. Dan lanjutkan. Itu rasanya sudah tepat dilakukan hari ini oleh mahasiswa. Saya lihat sudah tepat. Nah, kalaupun nanti ada yang menuduh ini anarkis dan lain sebagainya, saya pikir kadang-kadang anarkis itu muncul kan karena ada provokator, ya kan? Nah, itu yang harus dicegah. Makanya begini, unjuk rasa itu kan ada undang-undangnya, ya, unjuk rasa dijamin. Dan tidak benar kalau unjuk rasa itu berdasarkan undang-undang harus izin polisi. Nggak betul. Dalam undang-undang disebut bukan izin polisi, pemberitahuan kepada pihak kepolisian, bukan izin. Jadi di negara ini nggak dilarang orang unjuk rasa, tapi cukup dikasih tahu gitu ya, polisi resmi, pemberitahuan. Nah, untuk apa pemberitahuan tadi? Supaya nanti pihak kepolisian justru bukan melarang orang unjuk rasa, membantu dalam rangka apa? Untuk mengatur lalu lintasnya, untuk mengalihkan lalu lintas supaya masyarakat lain tidak dirugikan. Itu tugas polisi, bukan tugas pengunjuk rasa. Nah, jadi dan tugas polisi juga, andai kata ada dua kelompok berbeda ingin unjuk rasa, kalau mereka memberitahukan polisi, kan polisi kasih tahu, kamu jangan jam sekian ya, ada kelompok unjuk rasa di tempat yang sama, kamu unjuk rasanya di jam sekian saja atau di tempat yang lain pada saat yang bersamaan. Itu tugas polisi, bukan tugas pengunjuk rasa. Jadi pemberitahuan itu gunanya itu, manfaatnya adalah agar polisi bisa menginformasikan kepada para pengunjuk rasa di mana waktu yang tepat, tempat yang tepat, supaya tidak terjadi benturan. Sekaligus polisi membantu mengatur lalu lintas, atau kalau perlu ada pengalihan, unjuk rasanya depan kantor gubernur, sementara jam-jam itu pada waktu padat, polisi kan bisa melakukan pengalihan. Itu pentingnya pemberitahuan, bukan izin. Jadi nggak perlu mendapatkan atensi dulu ya, Bib, ya? Iya, artinya pemberitahuan silakan. Nah, kalau udah dikasih pemberitahuan, polisi sudah terima, ada kesepakatan jam dan waktunya, lakukan bebas. Tidak boleh dilarang. Dan jangan lupa dalam undang-undang soal penyampaian pendapat, pihak manapun yang mencoba mencegah, melarang orang yang menyampaikan pendapat bisa dipidana penjara. Iya. Artinya kalau polisi mencoba untuk mencegah, polisinya mesti dipenjara. Jadi nggak boleh. Jadi unjuk rasa, yang penting unjuk rasa itu tertib, disiplin, artinya betul-betul tidak langgar aturan. Terus ada juga yang marah-marah, ya unjuk rasa itu kata-katanya mesti sopan. Saya pikir kalau soal orasi dari dulu unjuk rasa di mana-mana yang memang keras-keras ya. Yang namanya unjuk rasa, orasi, Ustaz Jel, kita dulu pengalaman orasi ya. Yang namanya orasi nggak mungkin lah kalimatnya lembut, ya kan. Nah, saya pikir kalau kalimat mereka keras begitu masih wajar lah. Itu namanya unjuk rasa. Mungkin jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau kata-kata yang dilarang oleh agama. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Baik, para gurunya. Kalau dari Habib sendiri, Bib, apa kira-kira kita mulai harus dari mana nih, Bib, untuk bangsa kita harus hijrah ini? Ya. Jadi begini, yang saya mau ingatkan, kalau kita ada penyakit gatal di badan, itu nggak cukup gatal yang menyebabkan lecet, nggak cukup hanya dengan mengobati bagian yang lecet saja. Karena kalau kita obati bagian yang lecet saja, bisa jadi besok timbul gatal di tempat lainnya. Tapi kan kita mesti periksa darah, kita mesti ke dokter. Nah, begitu dokter mengatakan, ini yang bermasalah darahnya, darahnya ini yang kotor, darahnya harus dibersihkan dulu.
Nah, jadi kalau dokter sudah punya vonis semacam itu, cuma kita pakai obat-obat yang lain. Ya kan, karena ternyata yang sakit kan sistem darahnya, bukan kulitnya yang sakit. Nah, artinya apa? Darah dia harus dibersihkan, dia mesti cuci darah. Begitu darahnya bersih, gatalnya hilang semua. Nah, artinya yang jadi problem di negeri kita ini sistemnya. Nah, jadi selama sistemnya tidak baik, sekalipun ada pejabat yang semula baik, akan bisa menjadi tidak baik. Ya, contoh ya, seperti sistem kepartaian di negeri kita atau sistem kampanye di negeri kita, baik di tingkat pilkada maupun di tingkat pilpres, itu kan beli suara udah menjadi sesuatu hal yang biasa. Dengan alasan demokrasi, padahal demokrasi kita udah kebablasan. Nah, jadi siapapun yang mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, harus punya uang sekian miliar, harus ada bokhirnya yang membiayainya. Nah, ini kan sistem nggak betul. Ini sistem mesti diperbaiki. Karena kalau sistem ini dibiarkan, begitu lahir seorang kepala negara atau kepala daerah dari bokhir yang membayari dia, ya besoknya tentunya kan nggak ada makan siang gratis. Artinya kan ada yang harus dikembalikan. Namun ujung-ujungnya apa? Pada korupsi. Seperti yang kita lihat pada hari ini, korupsi ada di mana-mana. Seorang kepala MBG aja bisa korupsi per hari 1 miliar. Ini kan gila ini. Sehari 1 miliar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya lihat ini nggak bakal bisa hilang kalau sistemnya tidak diperbaiki. Jadi sistem kita ini yang memberi kesempatan untuk orang korupsi. Sistem kita ini yang memberi kesempatan dalam politik untuk orang jual beli suara. Sistem kita ini yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak kapabel, yang tidak punya kapabilitas, tahu-tahu harus duduk di parlemen dan lain sebagainya. Padahal banyak di negara-negara lain anggota parlemen aja itu mesti ada yang S2, ada yang S3. Supaya apa? Karena mereka ini kan nanti yang akan merumuskan. Rumusan mereka kan nanti akan jadi undang-undang. Nah, kalau yang duduk di parlemen ijazah SD aja nggak punya, atau kadang-kadang ijazahnya cuma SMP, SMA pun cuma paket C aja. Jadi akhirnya menggodok undang-undang itu melalui orang-orang yang tidak punya kapabilitas untuk melakukan itu. Nah, sementara begitu ketok palu jadi undang-undang, profesor tadi yang disebut jumlahnya 11.000 harus tunduk itu kepada undang-undang yang dibuat oleh orang-orang yang sebetulnya nggak berkemampuan untuk membuat undang-undang tadi. Ini yang saya maksud, sistem ini juga mesti diperbaiki dong. Nah, atau saya kasih contoh lain, kalau kita bicara sistem, saya kasih contoh lain. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala baik dan buruknya ya, dulu itu yang jabatan politis itu biasanya hanya sampai setingkat menteri. Menteri itu jabatan politis. Tapi kalau sudah masuk dirjen, irjen, sekjen, itu jabatannya meritokrasi. Itu jabatannya jabatan karir. Orang yang betul-betul sudah jatuh bangun di kementerian tersebut. Nah, kan begitu kan? Terus sudah sampai mereka ini menjadi dirjen, irjen ataupun menjadi sekjennya. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini dirjen, irjen, sekjen jadi jabatan politis. Bahkan maaf, kalau ada satu kementerian dipimpin oleh seorang tokoh politik dari satu partai tertentu, itu sampai tukang sapunya dari partai itu. Bahaya sekali. Nah, ini kalau sudah begini modelnya, kita bisa lihat akhirnya banyak kementerian-kementerian yang menjadi ATM daripada partai menteri yang bersangkutan. Semuanya serba diganti. Jadi kepala-kepala bagian, sampai tukang sapunya, sampai tukang servisnya, sampai security-nya. Pokoknya kalau ada rekomendasi dari partai yang bersangkutan tuh lebih gampang untuk masuk. Nah, ini kan berbahaya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi sistemnya ini mesti diperbaiki. Ya ahlan wa sahlan. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya marhaba Ustaz Diri. Selamat datang Ustaz Diri, seorang penyanyi dan juga musisi. Ustaz, terima kasih banyak telah hadir. Ustaz Diri, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, kami sudah melanjutkan memulai dialog tadi, Ustaz. Ya, artinya sistemnya harus diperbaiki ya. Artinya tadi ya, sistem seperti itu, sistem koneksi, itu kan namanya sistem koneksi, sistem ordal, itu kan bagian dari KKN. Mesti diganti dengan sistem meritokrasi. Jadi kalau perlu kementerian itu hanya beberapa kementerian saja yang jabatannya politis. Nah, tapi ada kementerian-kementerian lain, katakanlah seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, umpamanya sebagai contoh. Ini
ini mesti meritokrasi. Nah, jangan, maaf, seperti sekarang Menteri Kesehatannya seorang bankir. Ini bagaimana ceritanya? Akhirnya nanti yang namanya pendidikan itu atau kesehatan itu dibisniskan. Karena menterinya kan seorang yang ahli di dunia bisnis. Nah, mestinya kan Menteri Kesehatan itu orang-orang yang betul-betul menguasai medis. Nah, ini sebagai contoh. Ini karena apa? Karena tidak meritokrasi. Bahkan di kementerian itu kita harus saring lagi. Oh, mana kementerian yang jabatannya politis? Silakan dibagi oleh orang-orang partai, orang-orang politik. Tapi mana partai-partai yang urgen, yang memang harus dipegang oleh seorang ahli, itu berlakukan meritokrasi. Nah, itu yang penting. Karena kan Nabi sendiri mengatakan dalam hadis sahih, idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, ya tunggu saja kiamat, tunggu saja kehancuran, tunggu saja kebinasaan. Nah, makanya bagaimana ekonomi kita tidak ambruk, bagaimana Indonesia sekarang mau dikatakan terang, banyak jabatan-jabatan diisi oleh orang-orang yang bukan bidang. Nah, jadi sekarang ini bukan meritokrasi, tapi koneksitrasi. Ada istilah baru nih dari HPP. Siapa punya koneksi, ada ordal, yang mudah lah untuk mendapatkan. Ada yang jadi komisaris, ada yang jadi direktur hanya karena masuk tim ses, padahal nggak punya kapabilitas untuk menjabat itu. Ini harus dihentikan. Kalau Indonesia betul-betul mau hijrah, perbaiki sistemnya. Jangan kasih peluang sedikit pun untuk KKN masuk ke dalam sistem tersebut atau bisa hidup di sistem yang baru tersebut. Artinya dari sistem yang sudah salah ini, Beb, yang paling membahayakan saat ini yang dihadapi Indonesia adalah tentang korupsi ini, Beb. Ya, tentang KKN masih subur. Dulu kita reformasi 98 kan karena KKN kan kita mau lawan. Sekarang KKN ini subur lagi. Nah, jadi reformasi nggak mempan. Nah, kalau reformasi nggak mempan, obatnya revolusi. Nah, kalau nggak berevolusi, segeralah pemerintah melakukan revolusi diri. Nah, pertama paling tidak melalui revolusi akhlak. Ini kan banyaknya orang yang korupsi kan karena nggak punya malu, karena nggak punya akhlak. Mereka korupsi semau-maunya, seenak-enaknya. Kalau mereka punya akhlak yang baik kan nggak begitu. Makanya saya dari beberapa tahun terakhir ini, sudah hampir 10 tahun kan selalu menyerukan revolusi akhlak di segala bidang. Nah, kalau revolusi akhlak ini berhasil, insya Allah sistem kita juga bisa kita revolusi. Nah, jadi jangan sampai nanti rakyat yang merevolusi. Kita pengen pemerintah sendiri yang melakukan revolusi. Revolusi akhlak, jadi revolusi sistem, revolusi daripada program-program yang ada di kita punya negeri melalui revolusi akhlak. Nah, tapi pemerintah saat ini sudah mengarah ke arah sana atau belum, Beb? Mendengarkan setidaknya pandangan-pandangan dari masyarakat ini. kita harus objektif juga. Ada memang sebagian putusan-putusan program-program pemerintah yang harus kita akui bagus. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata ada program-programnya yang bermasalah. Karena saya ini kan dai, saya ini ustadz ya, saya ini bukan oposisi. Jadi apa beda ustadz dengan oposisi? Ada bedanya. Kalau oposisi itu kan lawan politik pemerintah, sehingga kadang-kadang keputusan pemerintah yang sudah bagus pun tetap dikritisi. Nah, tapi kalau seorang ustadz, ulama nggak begitu. Mereka itu adalah muhtasib, orang yang melakukan hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada keputusan atau program pemerintah yang baik, ya dia harus akui itu baik, harus diapresiasi, harus didukung. Tapi kalau ada program pemerintah, putusan pemerintah yang tidak baik, seperti bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan Quran dan hadis, atau menyusahkan rakyat atau membahayakan negara, ya maka dalam kondisi itu yang namanya ulama harus amar ma'ruf nahi munkar, melalui memberi peringatan, memberi nasihat. Kalau memang ulama harus aksi, kenapa tidak? Kita bisa turun bersama mahasiswa. Nah, jadi artinya di sini yang kita ingin ingatkan adalah bahwa dalam kondisi yang seperti ini, pemerintah, kita apresiasi apa-apa yang baik dari pemerintah, tapi juga kita koreksi apa-apa yang tidak baik. Dan pemerintah juga nggak boleh tipis kuping. Nah, jangan kalau dengar ada koreksi, ya kan, tiba-tiba langsung udahlah nggak usah koreksi. Yang bilang Indonesia gelap pergi aja ke Yaman, yang nggak begitu juga kan. Artinya kalau merespon suatu kritik, tadi saya udah katakan, jangan jawab kritik dengan kritik. Apalagi jawab kritik dengan nyinyiran, nggak boleh. Jawab kritik dengan kebijakan, jawab kritik dengan keputusan, jawab kritik dengan program yang lebih baik. Itu cara menjawab kritik. Satu, saya kasih contoh. Kita lihat program pemerintah yang sekarang lagi diributkan ada dua, ada MBG, ada KMDP, begitu kan? Ada
MBG itu makan apa namanya Bergizi gratis. gizi gratis, sama KMDP yaitu Koperasi Merah Putih. Kalau kita bicara secara ide ya, prinsip ide ya, ini kan tujuan MBG kan mau ngasih makan rakyat. Ya, idenya bagus, kita akui idenya bagus. Tapi suatu ide yang bagus akan berjalan bagus kalau tata cara pengelolaannya juga bagus. Kan nggak cukup kita berhenti di ide. Oh, ide presiden bagus ini. Oh, ide pemerintah bagus ini. Tapi bagaimana untuk pelaksanaannya? Kan nggak boleh juga begitu ide bagus langsung dilaksanakan tanpa perencanaan yang bagus. Ya bisa rusak itu ide. Seperti kalau ada orang ingin membangun satu proyek di satu wilayah, katakan di Sumatera Barat, itu kan mesti ada studi kelayakan dulu, harus ada amdalnya dulu, harus diperiksa juga bagaimana kesiapan masyarakat setempat, mesti dilihat juga polusinya, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Ada studi dulu. Nah, kalau studi itu bagus, nah proyek ini mau dijalankan, tentunya kan ada izin proyek dulu. Bagaimana juga dia mesti sonder dulu itu tanah untuk mendirikan bangunan. Semua tuh ada proses. Nah, seharusnya MBG itu begitu itu menjadi janji presiden kan niatnya baik, mau memenuhi janji kampanye. Niatnya kan baik, mau kasih makan rakyat. Tapi kalau langsung dijalankan tanpa perencanaan yang baik, ya akhirnya jadi program rusak. Akhirnya ada yang keracunan, ada yang korupsi sehari 1 miliar. Nah, sebetulnya yang dikritisi oleh mahasiswa itu ya tata cara pengelolaan yang nggak betul. Jadi saya nggak setuju juga kemarin ada politisi yang menyerang mahasiswa dengan mengatakan, itu mahasiswa berarti nggak setuju rakyat dikasih makan. Nggak begitu. Mahasiswa saya pun juga sangat setuju rakyat dikasih makan. Nah, jadi dari segi ide, secara prinsip memang udah bagus. Tapi tata pengelolaan yang nggak beres, itu yang diprotes oleh masyarakat. Itu yang diprotes oleh para mahasiswa. Artinya apa? Ya perbaiki kalau bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, ya stop. Kerusakan ini nggak boleh dilanjutkan. Ini program rusak juga berarti menurut Habib. Ya artinya kalau dia bisa orang korupsi sampai triliunan, apa ceritanya satu? Ya berarti kan tata kelolanya nggak betul dong. Jadi saya nggak katakan program MBG. MBG-nya itu secara ide prinsip bagus, memberi makan rakyat kok. Tapi tata kelola perencanaannya bagaimana? Tata kelola pelaksanaannya bagaimana? Kalau orang banyak yang keracunan di mana-mana, ada nggak beres dong. Nah, mesti diperhatikan. Ini keracunan bukan persoalan sepele. Jangan juga dipandang keracunan kan cuma 1%, nggak bisa begitu dong. Racun tetap racun, bahaya tetap bahaya, nggak bisa dinilai soal 1%. Nah, begitu juga soal korupsinya. Loh, kok gila-gilaan ini korupsi sampai sedemikian rupa. Udah gitu di kepengurusan daripada MBG tingkat nasional pun di sana kita lihat nggak ada yang ahli gizi. Kapabel lagi, Bi. Nah, ini kan artinya dari segi kapabilitas. Makanya tadi saya katakan jangan dijadikan MBG ini hanya sebagai program politik, tapi betul-betul program bangsa dan negara. Yang artinya bisa betul-betul dinikmati. Ada lagi, kadang-kadang MBG ini kan ditujukan untuk rakyat miskin. Kadang-kadang yang kaya kena juga, dapat juga. Maksudnya kan sekolah yang berkemampuan, yang siswanya berkemampuan nggak perlu. Dikasih gitu ya. Dan masih ada problem lagi. MBG ini kan ditujukan kan untuk melawan stunting diantaranya, ya kan? Nah, kalau kita bicara stunting itu kan mestinya kita berikan gizi anak-anak Indonesia sejak dalam perut. Ibu-ibu hamil itu saat mereka hamil diberikan gizi yang bagus supaya anaknya lahir dengan gizi yang baik. Nah, pertumbuhan gizi yang paling bagus anak-anak itu balita. Nah, berarti apa? Dulu zaman Pak Harto ada program posyandu, ingat kan? Orang-orang hamil dikasih susu, dikasih kacang hijau, gula, ini itu dan lain sebagainya. Anak-anak balita juga diperhatikan. Nah, itu aja dikembangkan lebih intensif lagi. Jadi artinya MBG bagus, tapi dia mesti targetnya tuh mesti jelas. Tapi kalau sudah anak SD, SMP, SMA, ini bukan persoalan gizi lagi. Udah terlambat berarti ya. Jadi artinya ini menjadi program gizi, apa ini program catering? Itu yang mesti kita selesaikan. Yang diuntungkan juga ini ya, Beb ya. Untungnya catering tadi. Dan dia tanggung-tanggung. Ada pihak-pihak tertentu punya catering 600, 1000 catering, 1500. Ini apa? Kenapa tidak kantin-kantin sekolah yang diberdayakan? Nah, makanya tadi saya katakan MBG secara ide ya, bagus. Saya dukung memberi makan rakyat. Tapi tata kelolanya harus dirapikan dulu. Jangan dijalankan dulu sebelum itu.
kurang. Iya. Kajiannya panjang harusnya ya, Bim. Sebelum Kajiannya mulai itu ya. panjang. Kita mau bangun rumah aja kajiannya panjang. Betul. Undang arsitek, undang insinyur. Izin ini segala macam gitu ya. Iya dong. Ada IMB-nya, ada AMDAL, ada lingkungan hidup, panjang. Itu cuma bangun rumah, ini mau bangun bangsa, bangun visi nasional. Baik. Ya studinya mesti matang dong. Baik, nggak bisa karbitan Nggak berarti. bisa. Baik. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dery, ulama itu harus betul-betul menjadi sosial kontrol ya, membantu umat melakukan sosial kontrol terhadap pemerintah. Dan saya juga sepakat ide yang disampaikan oleh Ustadz Jel ini satu ide yang menarik, yang bagus kalau memang ke depan bisa diimplementasikan. Cuman satu hal yang saya mau ingatkan, saya termasuk Ustadz Jel yang senang sekali begitu sekarang ada dirjen pesantren. Iya. Nah, kenapa? Kita kalau bicara pesantren ini di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia lahir. Indonesia ini lahir tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kalau kita lihat daftar pendirian pesantren, saya punya catatan. Nah, saya punya catatan di sini ada 50 pondok pesantren yang didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu nomor satunya ada di Aceh. Itu ada pondok pesantren Dayah Cotkala di Perlak. Itu didirikan itu tahun 1102 didirikan tahun 899. Artinya apa? Umurnya sudah 1126 tahun. Jauh Indonesia belum ada itu. Nah, kemudian yang kedua tuh pondok pesantren tertua adanya di Jawa. Itu pondok pesantren Al-Kafi Somalangu di Kebumen. Itu umurnya 551 tahun. Didirikan tahun 1475. Kemudian masih ada lagi di Semarang pondok pesantren Luhur Dondong Semarang. Itu umurnya 417 tahun. Terus masih ada lagi pondok pesantren Nashatut Tulab di Sampang Madura, umurnya 324 tahun. Jadi artinya di sini kalau kita lihat terus masih ada lagi pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Itu usianya sudah 321 tahun. Kemudian yang berikutnya lagi ada pondok pesantren Mojosari Nganduk, itu yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron asal Bojonegoro, itu 316 tahun. Masih ada lagi pondok pesantren Cangaan Bangil, umurnya 316 tahun. Nah, terus masih ada lagi pondok yang sangat terkenal sekarang, pondok pesantren Sidagiri. Nah, Sidagiri itu umurnya sudah 281 tahun dari sejak berdiri. Tapi dari perintisannya dia usianya sudah 308 tahun. Di Cirebon ada pondok pesantren Buntet, umurnya 276 tahun. Ini kalau saya mau bacain banyak sekali. Artinya pesantren itu sudah ada jauh sebelum Republik ini lahir. Satu, itu yang kita inginkan. Dan dulu banyak ulama-ulama kita di zaman penjajahan, baik itu penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Banyak ulama kita kalau siang hari mereka buka kitab buat santri. Malam hari mereka angkat bedil. Mereka serang itu pos-pos daripada penjajah. Nah, dan ini terjadi bahkan di tahun-tahun 30-40-an di Jakarta umpamanya ada Kiai Haji Nur Ali yang sekarang jadi pahlawan nasional. Begitu. Dia ulama juga, pimpinan pondok pesantren juga, dan dia pejuang juga. Nah, yang seperti ini ulama banyak di mana-mana. Nah, betul yang dikatakan Ustadz Kial tadi. Jadi waktu penjajahan mereka turun angkat bedil, mereka ikut perang, ikut mendirikan negara ini. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dery kan ikut mendirikan negara ini. Tapi setelah negara ini berdiri, ulama ditinggal. Baik. Nah, ini problem. Jadi ini nggak boleh terjadi. Saya sepakat peran pondok pesantren, peran ulama itu harus betul-betul diangkat kembali, kemudian harus betul-betul dimaksimalkan dan dioptimalkan, yaitu peran mereka untuk menjaga negara ini. Nah, karena kalau kita lihat satu lagi TNI umpamanya, TNI lahir dari mana sih? Dulu kan nggak ada TNI. Mana kita ada waktu kita perang sebelum 45 ada Tentara Nasional Indonesia, tidak ada. Yang ada Laskar Hizbullah, macam-macam laskar kan, ada Laskar Ansor dan lain sebagainya. Mereka bersatu, ya itulah yang sekarang jadi TNI. Jadi artinya lahirnya TNI pun itu dari rahim para ulama, itu daripada santri. Nah, makanya bagaimana Bung Tomo pada saat mengobarkan jihad 10 November di Surabaya, itu kan melalui fatwa ulama juga, fatwa jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan. Artinya peran ulama ini nggak boleh dilupa. Ya, jangan begitu udah merdeka, udah menang, ulama dilupakan, bahkan dituduh-tuduh teroris, kan kurang ajar.
Artinya hari ini tuh posisinya juga tidak cukup mengasihkan, tidak istimewa Nah, posisi. saat ini artinya saat ini kan mulai ada perbaikan kayak tadi yang tadinya dirjen pesantren nggak ada, sekarang ada. Kemudian dulu kan lulusan pondok pesantren itu tidak ada akselerasi, ya kan? Kalau udah lulus pokoknya orang bilang masa depannya gurem, tapi kan sekarang kan ada akselerasi, ada paket A, paket B, paket C, kemudian mereka bisa kuliah. Nah, sehingga banyak lulusan pondok pesantren sekarang juga yang punya titel sarjana. Nah, itu kan perbaikan yang harus kita apresiasi. Makanya tadi saya katakan apa-apa yang baik dari pemerintah ya kita apresiasi, support. Tapi apa-apa putusan yang nggak bagus ya kita kritisi, dan apa-apa putusan yang kita anggap jelek kita tolak. Seperti keterlibatan Indonesia di BOP, Board of Peace, kita tolak. Sampai hari ini kita tolak. Kenapa? Karena BOP itu didirikan oleh Trump. Trump ini justru salah satu tokoh utama yang mendukung genosida di Gaza yang dilakukan oleh Israel. Nah, bagaimana mungkin pendukung genosida kok membangun satu lembaga untuk perdamaian Palestina? Omong kosong. Dari situ aja bisa kita lihat. Udah gitu, pada akhirnya kita lihat sekarang kenyataan BOP ini memang tujuannya yaitu bukan menciptakan perdamaian di Gaza, tapi bagaimana menyerahkan Gaza itu kepada Israel. Nah, mestinya pemerintah Indonesia sudah harus keluar. Karena pemerintah Indonesia ini, masyarakat Indonesia suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Sehingga di mata dunia Indonesia dianggap representatif mewakili umat Islam di dunia. Nah, sekarang kalau tahu pemerintah Indonesia mendukung BOP, makanya dibangga-banggakan oleh Trump. Bahkan sampai presiden kita fotonya dipajang di Israel. Dianggap apa? Mendukung pembentukan daripada negara Israel. Jadi apa yang putusan kita anggap tidak bagus dari pemerintah kita tolak. Sampai hari ini kita tolak. Nah, begitu juga perjanjian ART itu, perdagangan antara Indonesia dengan Amerika. Nah, itu kan banyak hal-hal yang sangat merugikan pemerintah kita. Kita nggak mau kedaulatan Indonesia dijajah, diambil oleh Amerika. Termasuk perjanjian sekarang pelabuhan bandara Kertajati mau dijadikan bengkel Hercules se-Asia Tenggara. Nah, pesawat Hercules ini adalah pesawat produk Amerika Serikat yang dibeli oleh negara-negara Asia. Sekarang bengkelnya mau ditaruh di Kertajati, di bandara nih, yang bandaranya bagus, besar, tempatnya juga strategis. Mau disewakan untuk bengkel Hercules. Hercules ini kan kita tahu ini merupakan kendaraan untuk angkut tentaranya Amerika di mana-mana medan perang. Nah, sekarang kalau ini namanya bengkel, apa nggak khawatir kalau besok jadi markas militernya Amerika di situ? Apa nggak khawatir kalau itu jadi pangkalan militer? Belajar dari perang Iran. Gara-gara pangkalan militer Amerika ada di Saudi, ada di Kuwait, ada di Bahrain, ada di Qatar, ada di Oman. Begitu pecah perang, akhirnya Iran membom mereka. Yang dibom kan bukan Saudinya, yang dibom kan pangkalan militer Amerikanya, yang dibom kan bukan Kuwaitnya, dibom kan pangkalan militer Amerikanya. Belajar dari sini, jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Karena hubungan Amerika dengan Cina kan lagi nggak bagus. Kalau besok hubungan Amerika dengan Cina kan nggak bagus. Kalau besok Amerika perang sama Cina, kemudian perangnya di Laut Cina Selatan, kemudian Cina tahu di situ ada pangkalan militer Amerika, apa nggak dikirim rudal sama Cina ke negeri kita? Nah, jadi jangan melakukan sesuatu yang risikonya sangat tinggi. Kita ini negara non-blok, kita harus bebaskan diri kita dari segala celah yang kita bisa menjadi target perangnya orang lain. Artinya untuk BOP ini Indonesia harus segera narik diri dari BOP. Nggak ada jalan lain. Karena Indonesia ini kalau Indonesia mengatakan, tapi kita kan mau memerdekakan Palestina, ada PBB. Indonesia cukup berperan di PBB, bicara di PBB. Dulu waktu Bu Retno menjadi Menteri Luar Negeri, luar biasa bicaranya di PBB. Suaranya lantang, pemikirannya bagus, idenya cemerlang. Nah, harus seperti itu. Nah, dan presiden bisa bicara itu di PBB. Kalau presiden kita duduk di BOP jadi anak buahnya Trump, kita nggak rela, anak nggak ridho. Bapak presiden kita yang memimpin negara yang begini besar harus jadi bawahannya Trump, nggak, kita nggak ridho. Makanya kita sedih sekali pada saat Trump memberikan ke presiden untuk megang map. Ada urusan apa presiden kita kok jadi kayak ajudannya Trump? Itu kita nggak ridho. Kita pengen presiden kita tuh wibawa, selevel dong, setara dong. Bahkan kalau perlu, andai kata pun presiden harus ikut BOP, mestinya presiden Indonesia yang jadi ketua BOP, yang harus mimpin BOP, yang harus buat programnya. Baru ngaruh ya. Baru ada pengaruh. Kalau cuma jadi antek atau ajudan, sekarang dunia mengatakan Indonesia antek Amerika, apa nggak malu?
Sementara kita teriak-teriak, kita demo juta-jutaan orang untuk bela Palestina, ujung-ujungnya kita dibilang antek Amerika, sedih. Nah, tapi di sini kita akui keinginan presiden baik, sebetulnya idenya baik. Beliau tuh ingin lebih berperan untuk memerdekakan Palestina, ingin menciptakan idenya baik. Tapi suatu ide yang baik jangan main masuk aja sebelum dimusyawarahkan. Itu kan tanpa izin DPR. Udah main ikut BPP tanpa izin DPR. Bicara dulu dong dengan DPR. DPR ambil dulu dong pendapat masyarakat. Kan ada dengar pendapat nantinya. Nah, kalau masyarakat menolak, jangan. Jadi itu salah satu artinya putusan sikap presiden yang tidak baik langsung kita tolak. Putusan presiden yang bermasalah kita nasihati untuk diperbaiki. Keputusan presiden yang sudah baik kita apresiasi. Support. Ya, seperti ada Kementerian Haji sekarang, ada pesantren, ya kan. Kemudian isu-isu teroris tuh nggak ada, rencana pembangunan kampung haji di mana namanya itu keputusan bagus. Kita dukung, kita apresiasi. Maka tadi kata Ustadz Dery harus ada yang membisikkan itu dari ulama ya Ustadz ya. Harapan itu ada nggak Ustadz?